Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada di wabarakatuh. luar. Selamat siang, teman-teman dan juga Ibu dosen, dosen mengampu mata kuliah utilitas, yaitu Ibu Dr. Yanti Marianti, ST, MSI. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai filtrasi. Sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya kami berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Danang Maulana Ramadhani dan teman-teman saya. Benar. Perkenalkan, nama saya Nada Vima Kusuma, nomor absen 16. Perkenalkan nama saya Febrian Bagus Wibowo, nomor absen 9. Baik, kemudian masuk pada daftar isi yaitu yang pertama kami akan menjelaskan prinsip dasar filtrasi. Kemudian rekayasa kimia filtrasi, pemilihan media filter, jenis-jenis alat filtrasi dan industri. Mohon maaf, jenis-jenis alat filtrasi pada industri. Kemudian ada kesimpulan juga. Oke, next. Definisi filtrasi. Filtrasi merupakan proses pemisahan partikel padat dari fluida atau cair atau gas, yaitu menggunakan media berpori yang disebut filter. Pada proses ini, zat cair dapat melewati filter, sedangkan partikel dapat tertahan di permukaan atau di dalam media filter. Pada proses filtrasi juga terdapat istilah filtrat atau cairan hasil penyaringan yang berhasil melewati filter. Sedangkan partikel padat yang tertahan akan membentuk residu atau dapat pada media filter. Eh, kemudian eh, ada tiga konsep dasar, yaitu driving force atau gaya pendorong yang menyebabkan cairan melewati media filter akibat perbedaan tekanan. Kemudian ada filtrat atau cairan hasil penyaringan yang berhasil melewati filter. Dan yang terakhir ada resistensi atau hambatan aliran yang berasal dari media filter dan penumpukan padatan. Di samping kiri ada persamaan, sama dulu ya, aku lupa. Ada persamaan yaitu persamaan, oh, aku lupa sih. Yaitu Q sebagai filtrat, sedangkan delta P yaitu driving force dan R sebagai resistensi. Next. Kemudian ada mekanisme penyaringan, ada dua, yaitu cake filtration dan juga deep bed filtration. Cake filtration yaitu partikel padat itu tertahan di permukaan media filter dan lama-kelamaan akan membentuk lapisan padat yang disebut sebagai filter cake. Ciri-cirinya yaitu partikel tertahan di permukaan filter, kemudian cake semakin tebal selama proses berlangsung, kemudian resistensi meningkat seiring penumpukan cake. Dan biasanya digunakan pada suspensi dengan konsentrasi padatan yang lebih tinggi. Sedangkan deep bed filtration itu partikel padat masuk ke dalam pori-pori media filter dan tertangkap di bagian dalam media. Tidak hanya pada permukaan saja. Nah, ciri-cirinya partikel tertahan di dalam media filter, tidak membentuk cake tebal di area permukaan, dan cocok untuk partikel kecil dan konsentrasi yang rendah. Media filtrasi biasanya juga lebih tebal. Pada cake filtration itu eh, biasanya digunakan dalam industri kimia dan pengolahan limbah karena mampu menangani jumlah padatan yang cukup besar.
Sedangkan untuk deep bed filtration itu biasa digunakan pada penyaringan air menggunakan pasir atau karbon aktif. Oke, selanjutnya, kemudian ada faktor yang mempengaruhi laju filtrasi. Yang pertama yaitu perbedaan tekanan atau delta P, yaitu semakin besar tekanan, laju filtrasi juga semakin cepat. Partikel yang lebih besar akan lebih mudah disaring dibandingkan partikel yang sangat halus. Semakin kecil ukuran partikel, maka semakin sulit juga partikel tersebut dipisahkan karena dapat lolos melalui pori-pori media filter. Kemudian ada viskositas fluida. Fluida yang lebih kental mengalir lebih lambat sehingga filtrasi menjadi lebih lambat. Fluida yang viskositasnya tinggi itu memiliki laju aliran yang lebih lambat sehingga proses filtrasi juga lebih lama karena hambatan aliran juga meningkat. Kemudian luas permukaan filter. Semakin luas area filter, semakin besar pula laju filtrasi. Hal ini dikarenakan area kontak antara fluida dan media filter menjadi lebih besar sehingga lebih banyak fluida yang dapat melewati filter dalam waktu tertentu. Kemudian ada ketebalan filter cake yang yang semakin tebal itu dapat meningkatkan resistensi sehingga aliran filtrat dapat menurun. Itu disebabkan karena beberapa sistem industri dilakukan pembersihan atau penggantian filter secara berkala, sehingga aliran filtrat juga ikut menurun. Kemudian sifat media filter itu ukuran pori dan jenis media filter mempengaruhi kemampuan penyaringan. Ukuran pori dan jenis media filter sangat mempengaruhi kemampuan penyaringan karena media filter juga perlu dipilih sesuai ukuran partikel dan karakteristik fluida yang akan diproses. Dan yang terakhir, temperatur. Temperatur yang lebih tinggi biasanya menurunkan viskositas fluida, sehingga filtrasi dapat lebih cepat berlangsung. Oke, selanjutnya, kemudian ada karakteristik. Ini yaitu karakteristik dari apa ya? Kalau kita karakteristik dari filternya itu ada ukuran partikel. Mohon maaf, ini karakteristik dari koloid. Eh, Ukuran partikelnya itu biasanya sangat kecil, dari 1 hingga 1000 nanometer. Kemudian tidak mudah mengendap secara alami, stabil dalam medium pendispersinya, dapat mengalami gerak Brown, sulit dipisahkan dengan filtrasi biasa, memiliki muatan listrik pada permukaannya. Kemudian tantangan koloid, sulit mengendap karena ukurannya sangat kecil. Stabilitasnya tinggi menyebabkan partikel tetap tersebar. Kemudian memerlukan proses koagulasi dan flokulasi sebelum sedimentasi atau filtrasi. Dapat menyebabkan kekeruhan pada air. Kemudian menyulitkan proses pemurnian dan pengolahan limbah. Next. Kemudian ada fungsi koagulan, yaitu untuk menetralkan muatan partikel koloid. Kemudian membantu pembentukan vlog, mempermudah sedimentasi dan filtrasi, mengurangi kekeruhan air. Biasanya koagulan ada dua, yaitu berbasis aluminium dan juga berbasis besi. Yang berbasis aluminium itu dapat digunakan untuk menetralkan muatan partikel koloid, membantu pembentukan vlog, mempermudah sedimentasi dan filtrasi. Kemudian juga mengurangi keruhan air. Sedangkan yang berbasis besi itu efektif untuk limbah dengan kandungan organik yang tinggi. Kemudian dapat bekerja pada rentang pH yang lebih luas, membentuk vlog yang lebih kuat dan padat, sering digunakan dalam pengolahan limbah industri.
Oke, next. Kemudian ada pengkondisian pH, yaitu proses penyesuaian derajat keasaman atau pH larutan agar proses pengolahan air atau limbah berlangsung optimal, terutama pada koagulasi, flokulasi, dan juga sedimentasi. Tujuan pengkondisian pH yaitu untuk mengoptimalkan proses koagulasi dan flokulasi, kemudian mengurangi korosi, membantu pengendapan kontaminan, menyesuaikan kondisi proses pengolahan. Bahan yang biasa digunakan yaitu lime atau kapur, kemudian soda as, dan juga soda kaustik. Untuk lime sendiri itu fungsi utamanya yaitu untuk menaikkan pH, menambah alkalinitas, juga membantu pengendapan. Sedangkan untuk fungsi lain yaitu mengurangi logam berat, membantu pembentukan vlog, dan juga biasa dipakai pada pelunakan air atau water softening. Kemudian pada soda as itu biasa berfungsi untuk meningkatkan alkalinitas, menaikkan pH ringan, juga mengendapkan ion kalsium dan magnesium. Digunakan pada proses pelunakan air juga atau water softening. Sedangkan soda kaustik itu digunakan untuk menaikkan pH dengan cepat, menetralisasi asam, mengontrol pH pada proses industri, kemudian juga dapat digunakan saat perlu respon yang lebih cepat. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Febri. Oke, baik, mohon izin. Eh, saya di sini akan menjelaskan tentang rekayasa dan media. Next. Jadi ini adalah bahan pembantu atau filter aids, yaitu material padat berpori yang ditambahkan untuk mencegah penyumbatan medium atau blinding dan meningkatkan porositas cake. Yang pertama itu berupa diatomaceous earth atau fosil alga mikroskopis. Terus yang kedua adalah perlite atau batuan vulkanik ekspansi lebih ringan dari diatomite. Terus yang ketiga adalah selulosa, yaitu serat tanaman atau eh, serat tanaman terus tahan terhadap alkali. Jadi gambar yang di kiri itu berupa dia diatomaceous earth. Ji- Jika limbah mengandung partikel yang terlalu halus atau lengket, media filter bisa mengalami penyumbatan atau blinding. Nah, untuk mencegah itu kita bisa menambahkan material padat yang punya porositas tinggi atau punya banyak rongga atau lubang kecil. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada diatomaceous earth, terus perlite sama selulosa. Terus bahan ini dilapisi di awal sebagai pelindung media atau dicampur langsung sebagai body fit. Tujuannya agar padatan yang menyumbat tetap berongga sehingga air jernih bisa lancar mengalir. Next. Jadi ini adalah karakteristik umum media filter yaitu ada tiga yaitu reten retentivity yaitu kemampuan menahan partikel sesuai ukuran target, terus permeability yaitu kemudahan aliran filtrat eh, keluar atau melewati medium, terus durability yaitu ketahanan terhadap panas. Next. Terus ini adalah media filter kaku atau biasa disebut rigid, yaitu dibuat dari partikel padat yang disambung secara permanen.
untuk stabilitas tinggi. Ada tiga biasanya yaitu sintered metal, terus keramik sama porosius plastik. Nah, jenis pertama yang kan tadi udah ada tiga kriteria. Nah, yang pertama itu yang kita bahas saat ini adalah media filter kaku. Bentuk fisiknya kokoh dan permanen karena partikelnya disambung melalui proses eh, ya pokoknya dipanaskan gitu di suhu tinggi sampai merekat kuat tanpa dilelehkan total. Nah, media kaku ini cocok untuk dipakai di kondisi ekstrim. Contohnya kayak untuk tekanan tinggi di atas 10 bar agar tidak jebol. Terus eh, keramik contohnya untuk limbah asam kuat, terus kayak korosif gitu. Atau bisa yang di suhu 200 derajat Celcius atau di atasnya. Terus keunggulan dari media kaku ini adalah ketahanan fisik yang luar biasa. Next. Nah, terus ini adalah media lepas atau granular. Kebalikan dari media kaku, eh, media lepas, media lepas dan granular ini berupa butiran lepas seperti pasir silika, terus batu bara murni dan garnet. Media ini disusun berlapis di dalam tangki berdasarkan ukuran dan berat jenis untuk penyaringan bertahap. Kelebihannya itu bisa sangat efektif menghasilkan cake yang sangat kering, terus operasi bersifat batch dan mudah dirawat, namun membutuhkan tenaga kerja untuk bongkar pasang cake. Nah, eh, jika tangkinya itu kotor, bisa dilakukan backwashing, yaitu menembakkan air yang kencang dari bawah ke atas agar media pasir melayang dan membilas kotoran yang terjebak, terus dapat keluar. Seperti itu. Next. Terus ini adalah kriteria pemilihan media. Dapat kita lihat itu ada tiga. Yang pertama sifat padatan meliputi ukuran partikel, terus bentuk, terus kompresibilitasnya, dan muatan elektrostatiknya. Terus yang kedua adalah sifat cairan, bisa dilihat dari viskositas atau kekentalan, terus derajat keasaman atau pH, terus suhu dan reaktivitas kimianya. Terus yang ketiga adalah kebutuhan operasional, bisa kayak disebut kayak target proses atau ekonomi, bisa kayak ibaratnya eh, kemampuan buat kayak gimana ya, sesuai kebutuhan kayak gitulah. Kayak misal eh, biar nggak memberatkan di biaya operasionalnya. Seperti itu. Next. Terus ini adalah klasifikasi gaya dorong, yaitu ada tiga, seperti gravitasi, terus tekanan, dan vakum. Nah, tiga gaya dorong itu seperti contohnya gravitasi, yaitu mengandalkan berat kolom cairan atau gravity filters. Terus gaya tekan, yaitu menggunakan pompa atau gas tekan, filter press bisa, terus lead filter juga bisa. Terus yang terakhir adalah vakum, yaitu menggunakan tekanan hisap di sisi filtrat atau menghisap atau menyedot cairan dari sisi penampung hasil. Next. Nah, ini yang di kanan itu adalah gambar contoh filters ya, filter.
yaitu saringan pasir atau gravity filters. Nah, ini adalah alat yang paling klasik untuk pemurnian air dalam skala besar. Contohnya di PDAM biasanya memakai saringan pasir ini. Ada dua jenis, yaitu slow sand, yaitu lajunya itu 2 sampai 5 meter per hari, terus mengandalkan lapisan biologis. Yang kedua adalah rapid sand, yaitu lebih jauh laju jauh lebih tinggi, tapi membutuhkan koagulasi atau flokulasi sebelum eh, proses penyaringan. Nah, si alat ini dipilih ya karena tadi kan kriterianya ada 3. Nah, kriteria yang terakhir kan biaya operasional atau tergantung kebutuhan operasional. Nah, si alat ini yang berupa saringan pasir ini itu dipilih karena biaya operasionalnya itu paling murah untuk volume air yang masif atau volume air yang lumayan cukup banyak. Meskipun kelemahannya itu memakan lahan yang lumayan luas. Bisa dilihat itu ya meskipun kepotong. Itu butuh lahan yang lumayan luas. Kayak gitu. Next. Nah, terus ini adalah alat plate and frame filter press. eh jadi alat ini kan bisa dilihat dari namanya aja udah press gitu. Jadi eh, prinsip kerjanya itu menggunakan gaya tekan mekanis. Nah, material utama itu ada pasir silika, terus ada batu bara, terus garnet yang sudah saya sebutkan di depan tadi. Terus keunggulannya itu murah, mudah dibersihkan dengan backwashing juga. Nah, prinsipnya lumpur itu dipompa masuk ke celah antar plat baja berlapis, berlapis yang ada kain saringnya. Terus plat lalu dijepit hidrolik bertekanan kuat hingga airnya terperas keluar, ya terperas keluar dan padatannya tertinggal membentuk cake di dalam. Terus alat ini bekerja secara batch dan bukan bu- bukan itu ya, bukan mengalir terus-menerus, cuman kayak di sistem buka tutup berkala kayak gitu. Terus keunggulannya itu bisa yang sudah saya sebutkan tadi kayak murah, terus mudah dibersihkan juga. Next. Nah, sudah. Mesin filter press. Apakah Anda tahu Mohon maaf Ibu, saya ini sedang presentasi di kereta. Maaf apabila suaranya agak terganggu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang level filter and pressure vessel filter atau gaya tekanan. Nah, pada sistem filtrasi dengan gaya tekanan ini, proses pemisahan itu dilakukan dengan memberikan tekanan pada selari atau suspensi sehingga cairan itu akan terdorong melewati media filter. Kemudian sedangkan padatan itu akan tertahan di permukaan media dan membentuk cake. Berbeda dengan filtrasi gravitasi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, yang hanya mengandalkan berat fluida. Metode ini tuh biasanya mampu menghasilkan laju filtrasi yang lebih tinggi karena adanya tambahan gaya dorong dari tekanan eksternal tersebut. Dan untuk prinsip kerja dari gaya bertekanan ini pada level filter dan pressure vessel filter itu selari akan dipompa masuk ke dalam bejana tertutup atau pressure vessel. Nah, di dalamnya itu terdapat media filter berbentuk lembaran atau leaf atau elemen filter lainnya. Nah, tekanan dari pompa itu akan memaksa cairan itu akan melewati media filter. Prosesnya itu berlangsung dalam beberapa tahap, yaitu ada
tahap pengisian slurry, kemudian pembentukan cake, kemudian ada tahap filtrat keluar, kemudian ada pencucian cake itu opsional apabila diperlukan, dan yang terakhir adalah pembuangan cake. Untuk klasifikasinya, yang pertama itu ada left filter. Nah, left filter ini menggunakan elemen filter berbentuk daun atau lembaran datar yang dilapisi media filter seperti kain, wire mesh, atau screen logam. Untuk karakteristik utama dari left filter ini yaitu memiliki luas permukaan filtrasi besar dalam volume alat yang relatif kecil, kemudian dapat digunakan untuk filtrasi cairan dengan kandungan padatan rendah sehingga sedang, kemudian cocok untuk operasi batch maupun semi-continue, dan umumnya itu digunakan untuk menghasilkan filtrat yang jernih. Sedangkan untuk cara kerja dari left filter itu, yaitu slurry itu dipompa ke dalam vessel. Nah, kemudian akan mengelilingi left element. Ketika tekanan diberikan, cairan itu akan melewati kain filter lalu masuk ke saluran internal left. Nah, padatan itu akan tertahan di luar permukaan left sehingga akan terbentuk cake. Semakin lama proses left filter ini berlangsung, maka akan menyebabkan ketebalan cake itu akan semakin meningkat, kemudian tahanan aliran itu akan bertambah dan laju filtrasi menurun. Selanjutnya yaitu adalah keunggulan dari left filter, yaitu area filtrasi besar, filtrat relatif jernih, konsumsi energi itu lebih rendah dibanding beberapa sistem mekanis lain dan cocok untuk slurry halus. Dan untuk kelemahan dari left filter ini yaitu tidak cocok untuk slurry dengan padatan sangat tinggi, kemudian pembersihan cake itu dapat memerlukan waktu, dan media filter itu dapat mengalami fouling atau penyumbatan. Sedangkan yang terakhir yaitu aplikasi industri pada left filter itu digunakan pada misalnya industri gula, kemudian industri minyak nabati, farmasi, pengolahan kimia, dan lain-lain. Untuk selanjutnya yaitu klasifikasi berdasarkan kayak pressure vessel filter. Nah, pressure vessel filters ini adalah sistem filtrasi tertutup yang bekerja menggunakan tekanan tinggi untuk meningkatkan kecepatan filtrasi. Untuk komponen utama dari pressure vessel filters ini sendiri yaitu terdiri dari pressure vessel berupa bejana tertutup tahan tekanan, kemudian ada media filter berupa kain filter, charge atau mesh, kemudian ada pompa tekanan yang berfungsi untuk memberikan gaya dorong pada slurry, kemudian ada saluran inlet dan outlet itu untuk tempat masuknya slurry dan keluarnya filtrat. Kemudian ada sistem pelepasan cake itu digunakan saat proses pembersihan. Nah, untuk pengaruh tekanan pada filtrasi ini, semakin tinggi tekanan maka akan semakin besar gaya dorong cairan, semakin cepat filtrat melewati media, dan laju filtrasi itu juga akan meningkat. Namun tekanan yang terlalu tinggi itu juga dapat menyebabkan cake menjadi terlalu padat, kemudian pori cake mengecil, hambatan filtrasi meningkat, dan media filter cepat rusak. Nah, jadi tekanan operasi itu harus dioptimalkan agar efisiensi filtrasi itu tetap baik. Nah, di sini saya memberikan gambaran ilustrasi dari gaya tekanan ini. Bisa dilihat pada Bagaimana video. cairan dan padatan dipisahkan dalam industri. Inilah mesin filter press. Filter press memanfaatkan tekanan tinggi. Cairan limbah dimasukkan ke dalam pelat filter yang dilapisi kain khusus. Maaf, mungkin jaringan saya kurang baik. Akan saya skip ke materi selanjutnya saja. Proses ini memisahkan cairan dan padatan. Cairan bersih dikeluarkan, sementara residu padat tetap di dalam pelat. Hasilnya, cairan bebas kontaminasi dan padatan yang mudah dikelola. Nah, seperti itu adalah ilustrasi dari gaya bertekanan ini. Selanjutnya masuk ke dalam materi rotatory drum vacuum filter atau gaya kevakuman. Untuk prinsip sebelum
prinsip, struktur, dan lain-lain. RDVF atau rotatory drum vacuum merupakan gaya kevakuuman sebagai penggerak utama filter karena mampu menangani slurry dalam jumlah besar. Secara ini itu berbeda dengan pressure filter yang mendorong cairan menggunakan tekanan positif. RDVF ini bekerja dengan menarik cairan menggunakan tekanan vakum. Nah, vakum di dalam drum ini menyebabkan cairan itu akan tertarik melewati media filter, kemudian padatan akan tertahan di permukaan drum sehingga akan terbentuk cake secara kontinu. Selanjutnya, untuk struktur dari rotatory drum vacuum filter, untuk alat ini itu terdapat beberapa bagian penting untuk RDVF. Meliputi yang pertama yaitu drum itu akan berputar. Nah, drum silinder itu berlubang yang dilapisi media filter dan berputar perlahan. Untuk yang kedua yaitu plug slurry, merupakan bagian bawah dari drum yang terendam dalam slurry. Kemudian yang ketiga yaitu sistem vakum itu akan menghasilkan tekanan rendah di dalam drum untuk menarik cairan tersebut. Yang keempat yaitu media filter, biasanya berupa kain filter yang menahan partikel padat, jadi akan tertahan di media filter tersebut. Dan yang terakhir itu adalah sistem pelepas cake, itu menggunakan scraper, belt, atau bisa juga udara bertekanan untuk melepaskan cake dari permukaan drum tersebut. Selanjutnya yaitu tahapan operasi RDVF. Untuk tahapan operasinya itu dapat dimulai dari submergence atau perendaman. Maksudnya yaitu sebagian drum itu akan terendam ke dalam slurry. Pada saat drum itu berputar, vakum itu akan menarik cairan masuk. Kemudian padatan itu akan tertahan di permukaan dan cake itu akan mulai terbentuk. Selanjutnya yaitu cake formation. Ketika drum itu akan terus berputar, ketebalan cake itu akan meningkat. Nah, cake ini sebenarnya akan membantu filtrasi karena bertindak sebagai lapisan penyaring tambahan. Dan untuk step selanjutnya yaitu dewatering. Setelah keluar dari slurry, vakum itu akan tetap bekerja sehingga air akan tersedot keluar dan cake menjadi lebih kering. Nah, tahap ini itu penting untuk mengurangi kadar air pada produk. Yang keempat yaitu washing. Ini opsional. Apabila diperlukan, cake itu akan disemprot cairan pencuci untuk menghilangkan impuritas dan mengambil produk yang masih tertinggal. Dan yang kelima yaitu cake discharge. Nah, cake ini akan dilepaskan menggunakan scraper blade, belt, string discharge atau udara bertekanan. Nah, setelah cake itu terlepas, drum itu akan kembali masuk ke slurry dan siklus berulang terus-menerus. Ibu maaf, saya izin turun dari kereta, kemudian saya melanjutkan presentasi ke Ibu. Soalnya ini sudah sampai. Saya setelah ini mencari tempat yang sepi untuk melanjutkan presentasi. Mohon maaf Bu sekali lagi.
Baik, saya izin melanjutkan presentasinya. Untuk keunggulan dan kelemahan rotatory drum vacuum filter itu memiliki keunggulan yaitu operasinya kontinu, yaitu sangat cocok untuk kapasitas besar karena tidak perlu berhenti pada setiap siklus. Kemudian produktivitasnya itu tinggi, yaitu mampu menangani volume selari besar dalam waktu singkat. Kemudian ada efisiensi dewatering, yaitu mampu menangani cake yang dihasilkan itu akan relatif lebih kering, kemudian dapat diotomatisasi. Nah, banyak digunakan pada industri modern ini dengan kontrol otomatis. Sedangkan untuk kelemahan dari rotatory drum vacuum filter itu yaitu meliputi biaya awalnya yang tinggi. Untuk konstruksi dan sistem vakumnya itu cukup mahal. Untuk perawatannya juga kompleks, yaitu memerlukan maintenance rutin pada pompa vakumnya, kemudian sealnya, media filternya itu harus sering dicek, terus kemudian sistem rotasinya, dan untuk kelemahannya itu juga kurang cocok untuk cake yang sangat kompresibel. Jadi jika cake itu terlalu mudah memadat, aliran filtrat itu akan menjadi lambat. Sedangkan untuk faktor yang mengaruhi kinerja RDVF yaitu terdapat kecepatan putaran drum. Apabila putaran drumnya itu terlalu cepat, maka cake itu akan menipis. Tetapi jika juga terlalu lambat, itu akan membuat kapasitasnya menurun. Kemudian faktornya juga dapat dipengaruhi oleh besar vakum. Nah, vakum yang lebih tinggi itu juga akan meningkatkan gaya hisap atau gaya vakumnya. Tetapi terlalu tinggi itu juga dapat menyebabkan cake-nya terlalu padat. Selanjutnya ada konsentrasi padatan. Nah, semakin tinggi padatan itu akan membuat cake-nya itu lebih cepat terbentuk, tetapi hambatan filtrasinya itu akan meningkat. Selanjutnya ada sifat cake. Nah, cake yang halus dan kompresibel ini akan lebih sulit difiltrasi dibanding yang cake granular seperti itu. Dan untuk selanjutnya yaitu aplikasi rotary drum vacuum filter. Nah, RDVF ini banyak digunakan pada industri kimia, pengolahan limbah, seperti waste and wastewater treatment seperti itu, pertambangan, dan lain-lain. Nah, dari RDVF ini saya memberikan gambaran ilustrasi berupa video berikut. Jadi video ini adalah proses filtrasi pada industri kolam renang seperti itu. Kolam renang ini kolam ikan koi. Jadi ini merupakan kayak Baik, selanjutnya setelah saya menjelaskan tentang gaya bertekanan dan gaya kevakuman itu dapat dilihat dari perbedaan utama gaya bertekanan versus gaya kevakuman. Apabila dari aspek gaya pendorong itu pressure filter itu tekanannya positif, kemudian vakum filter itu tekanannya vakum dan lain-lain. Seperti berikut dari berbagai aspek perbedaan utama dari kedua gaya tersebut. Selanjutnya masuk ke contoh studi kasus dari filtrasi wastewater and water treatment ini. Studi kasusnya yaitu sebuah industri makanan itu menggunakan sistem filtrasi untuk pengolahan wastewater treatment. Nah, setelah beberapa minggu operasi itu terjadi beberapa masalah berupa filtratnya itu masih keruh, tekanan filter meningkat, kemudian media filter itu cepat tersumbat atau terjadi fouling, debit air hasil filtrasinya itu menurun, kemudian kadar padatan tersuspensi atau TSS-nya itu masih tinggi, sehingga menyebabkan hasil analisisnya itu menunjukkan wastewater itu mengandung partikel halus berupa minyak dan lemak, terus kemudian ada bahan organiknya itu juga tinggi, kemudian lumpur yang bersifat kompresibel, yang mengakibatkan kualitas airnya itu tidak memenuhi standar, kemudian biaya operasionalnya itu meningkat, dan proses produksinya itu terganggu. Dan untuk solusi atau langkah penyelesaian kimia, yaitu berupa aplikasi pemilihan zat aditif, itu dapat dapat diatasi dengan misalnya penambahan koagulan
seperti digunakan koagulan seperti tawas, kemudian PAC atau polyaluminium chloride yang berfungsi untuk menggumpalkan partikel halus tersebut, kemudian memperbesar ukuran partikel, mempermudah proses filtrasi. Kemudian juga dilakukan tahap penambahan flokulan. Nah, flokulan primer ini ditambahkan agar terbentuk flok yang lebih besar dan mudah dipisahkan, yang menyebabkan nanti hasilnya itu akan TSS-nya itu menurun, kemudian filtratnya itu akan menjadi lebih jernih dan beban filter itu juga akan berkurang. Selain itu juga dapat dilakukan pengaturan pH. Nah, pH-nya itu diatur pada kondisi optimum agar proses koagulasi itu dan flokulasi itu berjalan dengan maksimal. Sedangkan untuk langkah penyelesaian fisik atau aplikasi pemilihan media dan alat itu misalnya menggunakan multimedia filter seperti pasir silika, karbon aktif, atau antrasit yang seperti sudah dijelaskan pada rekan saya tadi pada awal-awal tadi. Kemudian juga ada penggunaan left filter atau pressure filter. Itu dipilih dengan sistem filtrasi bertekanan agar laju filtrasinya itu lebih cepat, kemudian mampu menangani selari dengan padatan tinggi dan menghasilkan filtrat yang lebih jernih. Kemudian juga dilakukan backwashing berkala, dilakukan pencucian balik atau backwashing untuk mengurangi fouling, kemudian membersihkan media filter, dan menjaga performa filtrasi. Dan yang selanjutnya adalah optimasi tekanan operasi. Nah, tekanan ini diatur pada kondisi optimum atau kondisi tertentu agar cake-nya itu tidak terlalu padat dan media filternya itu tidak cepat tersumbat. Nah, setelah dilakukan perbaikan kimia dan fisik pada studi kasus tadi, diperoleh peningkatan performa filtrasi yang signifikan. Pada misalnya kejernihan airnya itu yang sebelumnya keruh itu akan menjadi lebih jernih, kemudian yang nilai TSS-nya sebelumnya itu tinggi, sesudah diutak-utik lagi itu akan menjadi menurun TSS-nya, kemudian fouling filternya itu akan lebih berkurang dan debit filtrasinya itu lebih stabil. Dan juga kualitas airnya itu lebih memenuhi standar pada pabrik tersebut. Nah, untuk kesimpulan dari filtrasi pada PPT ini dan pada filtrasi khususnya water and wastewater treatment, pemilihan sistem filtrasi optimum pada proses water dan wastewater treatment itu harus mempertimbangkan karakteristik partikel, sifat selari, jenis media filter, serta kondisi operasi agar diperoleh proses filtrasi yang efisien dan stabil. Nah, pada studi kasus yang sudah saya jelaskan tadi, tingginya kandungan partikel halus, minyak, bahan organik, dan lumpur itu kompresibel akan menyebabkan fouling, kemudian peningkatan tekanan, serta penurunan kualitas filtrat. Maka oleh karena itu, sistem filtrasi optimum itu diperoleh melalui kombinasi perbaikan kimia dan fisik yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu dengan menggunakan koagulan dan flokulan untuk memperbesar partikel, kemudian pengaturan pH agar proses koagulasi flokulasi berjalan maksimal, kemudian juga digunakan multimedia filter dan left filter bertekanan untuk meningkatkan kejernihan filtrat tersebut, serta penerapan backwashing dan optimasi tekanan operasi untuk mengurangi fouling. Nah, dengan pemilihan media, alat, dan kondisi operasi yang tepat dan proses filtrasi itu akan menjadi lebih efektif, kemudian kualitas air akan memenuhi standar dan laju filtrasi itu akan lebih stabil dan juga biaya operasionalnya itu dapat ditekan. Jadi agar pabrik atau itunya itu lebih menguntungkan dan menghasilkan yang lebih baik gitu kualitasnya. Sudah, silakan di closing. Baik, itulah presentasi yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Ibu dosen